Seorang politisi wanita bernama Sarah berjanji kepada rakyatnya untuk membangun infrastruktur besar-besaran di negaranya. Namun, janji ini tidak bisa ditepati tanpa meminjam uang dari negara lain. Proyek ini berjalan, tetapi karena kekurangan transparansi dan pengawasan, tercium indikasi korupsi. Sebuah konflik muncul ketika perwakilan dari organisasi internasional meminta pertanggungjawaban Sarah. Konflik tersebut menciptakan dilema besar dalam hidupnya. Kau tak bisa terus menutupi ini, Sarah. Negara Malaysia sedang dalam krisis ekonomi karena ulah kamu yang meminjam dana dari mereka. Situasinya semakin rumit. Kita tidak bisa terus mengabaikannya, Sarah. Mir, Ran, aku tak punya pilihan lain. Rakyat kita butuh infrastruktur. Jika kita tidak melanjutkan proyek ini, janji-janji politikku akan runtuh. Apa yang sudah aku lakukan? Semua janji-janji ini? Apakah sepadan dengan semua rasa sakit ini? Tetapi kamu harus ingat, korupsi bukan jalan yang benar. Ada organisasi internasional yang sudah mencium sesuatu yang salah. Mereka akan menuntut pertanggungjawabanmu. Aku tahu. Tapi sekarang semuanya sudah terlanjur. Aku hanya ingin memenuhi janjiku kepada rakyat. Sarah, kau tahu, aku di sini bukan hanya sebagai teman. Aku adalah perwakilan organisasi yang bertugas untuk memastikan bahwa proyekmu berjalan sesuai aturan. Ini bukan hanya masalah janji politik. Pinjaman ini juga telah menimbulkan masalah besar. Aku tahu, tapi semua pinjaman ini sudah di luar perkiraanku. Sekarang, negara Malaysia sudah mengalami inflasi yang tinggi. Mereka mendesakku untuk bertanggung jawab. Setiap langkah yang kuambil seperti membawa beban yang lebih berat. Apakah ada jalan keluar dari semua ini? Kau bisa memperbaikinya. Transparansi, audit independen, dan mengikuti instrumen internasional seperti Konvensi PBB melawan korupsi adalah langkah pertama. Jangan biarkan ini menghancurkan karirmu dan kepercayaan rakyat. Tapi, itu artinya mengakui kesalahanku di depan mata dunia. Lebih baik mengakui sekarang dan memperbaiki daripada masalah ini akan menghancurkan semua yang kau bangun. Betul, dunia akan lebih menghargai kamu daripada kamu terlibat dalam skandal korupsi. Bagaimana aku bisa menghadapi mereka? Bagaimana aku bisa menjelaskan semuanya tanpa kehilangan harga diriku? Saya, Sarah, berdiri di depan kalian untuk mengakui kesalahan saya dalam penyalahgunaan dana infrastruktur bangunan. Sejalan dengan peraturan internasional seperti Konvensi PBB anti korupsi, kami akan transparansi dan audit menyeluruh.
Kami sepenuhnya telah berkomitmen untuk transparansi ini. Audit independen akan dilakukan secara benar dan akan dilakukan secara ketat. Apakah ini berarti Anda mengakui ada korupsi di dalam proyek ini? Saya mengakui kesalahan saya dalam proyek ini. Namun, kami akan bekerja sama dengan pihak internasional. Kami tidak akan lari dari masalah ini. Bohong. Buktikan dong. Sebagai perwakilan dari organisasi internasional yang menangani anti korupsi, kami di sini memastikan bahwa semua standar internasional ditegakkan. Kami akan mengawal proses audit dan investigasi dengan ketat. Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan hukum jika diperlukan. Proses hukum yang adil akan dijalankan. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa memandang siapapun yang terlibat. Ini adalah komitmen kami terhadap keadilan. Lalu, bagaimana bisa pemerintah Sarah membiarkan situasi ini tanpa pengawasan yang tepat? Apakah kini sekarang dia akan bertanggung jawab terhadap negara Malaysia yang kini sedang mengalami krisis akibat pinjamannya? Kami mengakui kurangnya pengawasan dalam proyek ini, dan fokus kami sekarang adalah mengembalikan kepercayaan rakyat dan juga mitra internasional. Apa tindakan konkret yang akan diambil? Apakah Sarah siap untuk menghadapi konsekuensi hukum apabila dia terdapat pelanggaran serius? Jika ada pelanggaran serius yang ditemukan dalam proses investigasi, proses hukum akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak ada yang kebal hukum, dan kami siap mengikuti semua proses yang dibutuhkan. Apakah ini artinya Sarah harus bertanggung jawab secara pribadi? Harus. Apakah dia juga harus diturunkan dari jabatan? Ya, harus diturunkan. Proses ini tidak hanya soal pertanggungjawaban individu. Ini tentang memperbaiki sistem dan mencegah korupsi di masa depan. Sarah telah mengambil langkah pertama dengan mengakui kesalahan, dan ini adalah langkah yang paling penting menuju perbaikan. Saya akan menjalankan setiap proses ini. Saya akan menegakkan keadilan. Saya tidak akan lari dari masalah ini. Kami butuh bukti. Bohong. Kami telah memberikan semua penjelasan yang dibutuhkan untuk saat ini. Investigasi penuh akan dilanjutkan dan kami akan melakukan transparan dengan hasilnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Buktikan. Aku sudah menyampaikan pengakuanku di depan publik. Rasanya seperti beban berat sudah terangkat. Walaupun aku tahu ini baru awal. Kau mengambil langkah yang tepat. Dunia melihat tindakanmu bukan sebagai kelemahan, namun sebagai keberanian. Transparansi adalah kunci, dan instrumen internasional akan membantu memastikan semuanya berjalan dengan baik. Bagiku, ini bukan tentang proyek lagi. Tapi, bagaimana kita menjaga sistem dan menjaga kepercayaan rakyat. Dengan komitmen terhadap transparansi dan kejujuran, masa depan yang lebih baik bisa terwujud. Kerjasama internasional adalah kunci untuk mencegah korupsi di seluruh dunia. Baik, setelah kita menyaksikan film Bisikan Janji yang Membakar Negeri, apakah kalian tahu kira-kira bagaimana sih korelasi antara film pendek ini dengan gerakan kerjasama dan instrumen internasional gerakan pencegahan korupsi? Baik, mari kita bahas secara mendetail. Baik teman-teman, kita pastinya tahu bagaimana korupsi menjadi sorotan utama dalam konteks internasional yang ada di dalam cerita ini. Film ini bukan hanya membahas tentang dilema politik, tetapi juga membahas tentang tantangan nyata yang dihadapi oleh berbagai negara dalam mengelola proyek-proyek besar yang tentunya melibatkan dana publik dan juga pinjaman internasional. Karakter Sarah yang merupakan seorang politisi mewakili banyak sekali pemimpin di dunia ini yang sedang dihadapi oleh dilema antara ia harus memberikan janji-janji politiknya kepada halayak atau kepada masyarakatnya, ataukah harus menjaga integritasnya.
Nah teman-teman, dalam film tadi sempat dibahas bahwa Sarah ini memberikan suatu janji kepada halayak atau kepada masyarakat untuk membangun suatu proyeksi yang sangat besar. Tetapi karena kekurangannya dari segi pengawasan, maka itulah yang menjadi faktor utama mengapa adanya peluang korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya ada transparansi dan juga akuntabilitas dari setiap proyek yang memang akan dikelola. Apalagi ketika kita menggunakan dana publik ataukah meminjam dari negara lain. Dalam konteks ini, instrumen internasional seperti Konvensi PBB melawan korupsi atau yang sering kita kenal dengan ANKER memiliki peran yang sangat besar dan memang sangat relevan dalam mekanisme yang memang mengelola tata kelola keuangan di publik. Adegan demonstrasi yang akhirnya Sarah mulai mengakui kesalahannya dan ia pun berkomitmen untuk mengikuti standar internasional menjadi scene paling penting yang ada di dalam film tersebut. Ini memberitahu bahwa tidak ada pemimpin yang kebal akan hukum dan setiap kesalahgunaan dalam pengelolaan dana publik ini akan selalu dituntut secara akuntabilitas. Teman-teman harus tahu bahwa ANKER juga telah menetapkan secara jelas audit independen dan setiap warga negaranya harus dan memiliki kewajiban untuk selalu transparansi dalam menggunakan dana-dana publik. Teman-teman, film ini juga menyoroti pentingnya kerjasama lintas negara dalam pencegahan korupsi. Pasti teman-teman melihat ada satu scene di mana Sarah merasa tertekan oleh rakyatnya sendiri. Dan di sisi lain, dia pun tertekan oleh negara peminjam, yakni Malaysia. Karena adanya krisis ekonomi di negara Malaysia akibat proyek yang memang dijanjikan oleh Sarah ini tidak kunjung selesai di negaranya. Dan ini merupakan salah satu cerminan dari efek domino yang terjadi akibat adanya pengelolaan yang tidak baik dan tidak transparan. Dan ini pula yang menyebabkan dan menunjukkan bagaimana korupsi ini bisa berdampak secara bersamaan dari kedua negara. Pertemuan antara Sarah dan Nadia ini menegaskan bahwa adanya peran krusial dari pengawasan eksternal. Teman-teman harus tahu bahwa dunia internasional ini tentunya tidak akan diam, apalagi ketika melihat adanya suatu indikasi korupsi, apalagi dalam suatu proyek lintas negara. Jadi teman-teman, ini itu bukan hanya sekedar retorika, tetapi tentang sistem nyata yang benar-benar harus dijalankan oleh setiap negara dan mereka harus bekerja sama dalam apa? Yakni dalam memastikan proyek-proyek tersebut sudah sesuai dengan integritas global. Dengan demikian, film ini menyampaikan pesan penting yang kuat bahwa kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas ini merupakan pilar penting dalam tata kelola yang baik. Teman-teman harus tahu bahwa ketiga hal tersebut ini merupakan salah satu perwujudan ketika teman-teman memiliki suatu janji untuk merubah suatu negara ini menjadi lebih maksimal. Dan kalian harus tahu bahwa korupsi ini bisa merusak kepercayaan dari publik. Teman-teman juga harus tahu bahwa Konvensi PBB melawan korupsi ini merupakan salah satu hal penting yang harus diikuti oleh setiap negara untuk memastikan bahwa proyek-proyek internasional ini bisa mencapai suatu kemajuan dan pastinya sesuai dengan jalan integritas.